Tidak banyak orang percaya yang sungguh-sungguh memperhatikan kondisi keterhubungan yang ia miliki dengan Bapa. Bahkan mungkin hanya segelintir saja yang betul-betul menikmati realita dari keterhubungan dan kebergantungannya kepada Bapa. Kebanyakan malah beranggapan bahwa keberadaan Bapa adalah merupakan sosok pribadi yang tak terhampiri atau pribadi yang ada jauh di atas sorga sana. Padahal keberadaan Bapa di sorga dituliskan dalam kitab Kejadian justru sebagai sosok yang selalu berinteraksi dan membangun persekutuan dengan manusia di Taman Eden. Bahkan dapat dikatakan bahwa Taman Eden diciptakan khusus oleh Bapa untuk Dia bercengkerama dengan manusia. Kejadian 2 ayat 8 dan Kejadian 3 ayat 8. Tujuan utama Yesus, Sang Firman kekal itu, menjadi manusia, bahkan rela mati di kayu salib dan bangkit kembali pada hari ketiga adalah dengan tujuan utama untuk membawa anak-anak manusia mengalami perubahan menjadi anak-anak Allah dan kembali hidup dalam keterhubungan serta kebergantungan penuh kepada Bapa di sorga. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 menuliskan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Keberadaan Bapa ini pernah menyatakan dirinya kepada Abraham sebagai El Magen atau Allah perisaimu. Kejadian 15 ayat yang pertama. Lalu dia juga menempatkan dirinya sendiri sebagai El Maode Rabasakar atau Allah yang menjadikan dirinya sebagai upah yang berlimpah-limpah. Kejadian 15 ayat yang pertama. Dia juga menyatakan dirinya sebagai Yehova atau Yahweh atau dalam bahasa Inggris the existing one. Allah yang adalah merupakan sumber, inti, dan awal dari segala sesuatu. Kejadian 15 ayat yang ke-7. Tapi dalam perjanjian baru, melalui keberadaan Yesus, Dia dikenal sebagai Bapa segala roh. Ibrani 12 ayat yang ke-9. Paulus juga menegaskan bahwa Dia adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29. Sedang Rasul Yohanes menyebut Dia sebagai Dia yang duduk di atas tahta. Wahyu 5 ayat yang pertama. Yesus menggambarkan bentuk keterhubungan dan kebergantungannya sebagai anak kepada Sang Bapa dengan berkata, yang pertama, Matius 11 ayat yang ke-27. "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Yang kedua, Yohanes 3 ayat yang ke-35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Yohanes 5 ayat yang ke-17. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Yohanes 5 ayat 19-23. Maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Yohanes 5 ayat yang ke-36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah
yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Yohanes 10 ayat yang ke-30, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 12 ayat 49-50, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Yohanes 14 ayat 10-11, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Yohanes 14 ayat yang ke-23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Amin.